Halo Sobat Kilap, jadi hari ini benar-benar hari yang sangat spesial. Kenapa? Karena gue lagi di tempat yang sangat amat familiar ya bagi teman-teman mobil. Yap, bener banget, gue lagi ada di tempatnya Garasi Drift. Nah, mungkin teman-teman di rumah penasaran kira-kira kalau mobil di sini, kalau ditotalin secara keseluruhan, itu tuh bisa buat beli apa sih? Private jet, atau Pajero 200 biji, atau mungkin pulau pribadi. So, tanpa lama-lama kita langsung aja ngobrol bersama owner secara langsung dari Garasi Drift. Di sini ada Mas Ziko dan Mas Dipo ya. Halo Mas, apa kabar? Kira-kira kesibukannya apa aja nih belakangan ini? Banyak. Banyak ya? Dipo bangun mobil. Oh, bangun mobil. Pokoknya kalian tungguin aja di channel Garasi Drift guys. Bener-bener ada episode yang sangat amat ditunggu-tunggu lah pokoknya. Oke, jadi singkat cerita nih guys, aku nih kesini bener-bener tanpa tanpa ekspektasi yang banyak lah. Kenapa? Soalnya aku bener-bener ngefans banget, jujur. Jadi mohon maaf kalau agak gugup. Yang biasa aku nonton di YouTube, tiba-tiba bisa bikin konten bareng itu suatu kebanggaan dan kehormatan banget. Terima kasih banyak. Oke, jadi di belakang kita ada mobil 180 XX dan fun fact, ini adalah mobil pertama Garasi Drift ya? Benar, pas banget lu datang mobilnya emang lagi di sini. Iya. Jadi kalau boleh diceritain nih Mas Ziko, kira-kira part favorit dari mobil ini tuh apa? Entah bodinya atau apanya gitu. Oke, Atau mungkin ada cerita yang menurut Mas Ziko berkesan banget. sebenarnya mobil ini kalau dari ceritanya, awalnya ini mobil Mas Dipo. Oh, mobil Mas Dipo. Mobil drifting pertama gua yang pertama kali drifting pakai mobil ini. Pakai mobil ini. Terus setelah udah selesai dipakai ganti mobil ini kasih ke Ziko. Oh. Nah, pas saya dapat modifikasi udah banyak tuh. Dari bodi, dari mesin, terus juga setiap tahun kayak ganti warna deh. Iya, ganti warna. Ini udah warna terakhirnya, dan balik lagi ke pertanyaan pertama, pas yang paling suka yaitu body kitnya. Oh, body kitnya namanya GP Sports. Oh, GP Sports. Kita kolaborasi brand yang lumayan legendaris dari Jepang, dan mereka mau kerjasama sama Garasi Drift, mensupport semua bodinya dan juga kaki-kakinya, dan menjadi suatu kebanggaan yang Garasi Drift ini tadinya mobilnya kita bangun pakai uang sendiri. Kali ini udah langsung di-support sama brand ownernya langsung. Kalau dilihat-lihat dari transisinya ini mobil udah ganti-ganti skin ya Mas ya? Iya, ganti skin. Dari warna merah, terus jadi silver jadi-jadian. Benar sekali. Terus akhirnya jadi 180 SX. Betul. Terus kalau misalkan di rate nih Mas, dari 1 sampai 10, tingkat kekilapannya nih berapa kira-kira? Tingkat kekilapannya? Ini paling mengkilap sih mobil yang ini. Iya. Paling mengkilap ya? Karena ini mobil drift yang jarang dipakai. Oh iya dipakai? Baru dicatnya. Baru dicat. Oh baru dicat, oh bergres banget ya? Kayaknya 9 kali ya? 9 ya. Oh 9. Kalau untuk kira-kira ini kan modifnya udah banyak banget ya Mas ya? Udah perjalanannya udah jauh banget lah. Kira-kira kalau diumpamain nih, satu mobil ini tuh bisa buat beli apa? Entah Pajero 200 biji kah? Atau bisa beli penthouse kah? Jadi sebenarnya mobilnya sekarang harganya mahal. Iya. Kalau beli di tahun 2026 ya. Tapi dulu Mas Dipo sih Belinya masih sangat terjangkau dulu. Cuma tapi kalau dihitung value-nya sekarang dengan modifikasinya, ya, semua hal yang udah terjadi ya. nah mungkin bisa dapat Ferrari paling murah mah dapat kali. Ferrari paling Enggak. paling murahnya berapa tuh guys? Kayaknya masih nggak dapat sih. Nggak dapat. Lebih dapat. naik Porsche lagi. lah, Porsche. Oh Porsche. Porsche yang tipe apa tuh? Nah, kira-kira? yang paling murah mungkin dapat. Yang paling murah ya. Gitu ya. Ya, Jadi kalian bisa harga searching. mobilnya nggak semahal itu, tapi modifikasinya yang lebih mahal. Tapi dan perawatannya yang Iya, lebih betul. mahal ya. Tapi ada yang di atas itu sebenarnya. Sentimental value-nya di mobil ini tuh nggak bisa dihitung dengan uang sebenarnya. Karena ini mobil pertama kita di konten Garasi Drift, mobil pertama saya drifting, mobil pertama Ziko drifting. Jadi ini mobil yang paling berkesan lah buat kita. Karena sejarah dan cerita itu tidak bisa dihargai dengan uang ya Mas Yap, ya. betul. Oke, kira-kira
ya kalian bisa searching lah. Porsche yang paling murah itu harganya berapa? Nah, itu value-nya. Oke, kita lanjut ke mobil berikutnya kali ya Mas ya. Oke. Kira-kira apa nih mobilnya? Banyak sih yang bisa dibahas, cuman Yang mana dulu? yang mana? Bebas. Mau BR Zico boleh? Boleh. Oke, kita pindah ke sana dulu guys. Oke Sobat Kilap, kali ini kita ada di mobil selanjutnya yaitu BRZ ya Mas ya? Atau sering disebutnya BR Zico. Kira-kira yang paling susah ngebangun di mobil apa? Yang paling susah ngebongkarnya. Ngebongkarnya ya? Karena ini kita beli dari mobil baru. Oh mobil baru. Jadi biasanya itu mobil yang kita pakai buat drift, mobil second. Iya. Mobil lama, yang mana parts itu dikit. Sementara ini kita beli langsung dari dealer, barang-barangnya kita copotin satu-satu. Terus juga mobil baru kan teknologinya makin canggih ya. Iya. Kabelnya makin banyak, itu kita bongkar satu-satu, kita sisain sisa sasis sama kaca. Dan sisanya udah kita bangun dengan parts baru, mesin baru, segalanya baru. Dan baut-bautnya juga masih keras ya Mas ya kalau langsung Betul, dari betul banget. dealer ya. Butuh tenaga lebih lah. Iya. Sama pertanyaan kayak tadi. Kira-kira part modifikasi yang paling kalau dilihat orang tuh, wah, ini spesial banget. Itu apa tuh? Spesial. Apa ya? Kalau menurut Mas apa? Menurut Mas Yang apa? paling spesial di mobil ini, kalau gue pribadi, itu di fuel systemnya. Karena itu develop dari sendiri, kita nggak outsource kita nggak beli partsnya, kita itu mikirin sendiri secara engineering sampai kita desain pakai 3D desain, habis itu kita CNC dan selama ini udah berapa 2 tahun dipakai works, nggak pernah ada problem di nggak pernah ada fuel problem system ya. gitu. Dan itu cukup bangga karena hasil karya sendiri. Iya benar. Hasil kalian sendiri emang benar-benar apa? Membanggakan lah ya. Ya. Tapi paling kalau dari sisi saya, yang paling wow ya, dari liverynya. Oh iya, Jadi ini setuju, mobil setuju, awalnya setuju. warna biru, terus kita wrapping jadi warna ungu karena kita kolaborasi sama Evangelion Racing. Oh iya. Jadi sebenarnya banyak hal yang spesial, tapi menurut saya yang paling spesial itu di liverynya nih saat Oh ini. delivery-nya ya. Ini IP dari Jepang yang lumayan ternama juga, Iya. kita bisa kolaborasi, itu suatu achievement buat Garage Drift. Untuk rate nih, kekilapan dari mobil BR Zico ini. Kira-kira 1 sampai 10 berapa nih? Tadi kilap banget, tadi 10 banget. Tadinya 10 ya. Mungkin karena musim hujan, jadi agak Agak turun dikit lah. turun dikit lah. 5? Enggak. Enggak sih, Enggak, 7 lah ya. Nah, Ya 7,5. Oh, 7,5 lah ya, rata-rata 7,5. Dan apa ya? Kalau diumpamakan satu BR Zico ini bisa beli apa nih Mas? Satu biar Zico. ini sebenarnya kayak value-nya nggak semahal yang sana ya harusnya kalau Enggak sih, lebih mahal. kurang lebih sama ya. Beli apa ya? Rumah sih. Rumah di Jakarta Timur. Nah, Mungkin bisa. rumah di Jakarta Timur berapa tuh guys? Kalian coba cari ya. Rumah di Jakarta Timur tuh rata-rata berapa? Oke Mas, untuk body kit kira-kira nih pakai apa nih Mas? Ini pakai Pandem namanya. Oh, Body kit Pandem. dari Jepang. Kalau saya lihat-lihat nih cocok banget ya. Kalau misalkan orang ngelihat nih ada BRZ yang lewat kayak gini, ini kelihatan oh punya garasi drift. Punya garasi drift. Nih. Oke, dari sini mau lanjut ke mobil selanjutnya. Mobil yang Mana ini Kecowagen? Oke Sobat Kilap, kita ada di mobil selanjutnya yaitu mobil G-Wagon ya Mas ya? bukan G-Wagon. G-Wagon, sorry. Kecowagen. Kecowagen. Cowegan, Bercanda. Cowegan. Nah, Kecowagen ini sebenarnya Opel. Ah. Dia Opel tahun ya 90-an lah ya. Wagon. Nah, karena banyak kecoanya kita bilang Kecowagen. Oh, Cowegan. Nah, gitu. Tapi modifikasinya banyak lah yang kita lakukan di mobil ini. Dan fun fact ya, waktu itu banyak disaksiin juga ya Mas ya? Iya, Pas betul. mobilnya nyala, Nah. terus masukin mesinnya ke dalam mobil. Ya, itu pertama kali kita ngelakuin namanya live swap. Jadi kita ngerjain mechanical, ditontonin sama banyak orang. Starter pertamanya juga Iya. ditontonin sama banyak orang dan semua happy pas Iya, akhirnya benar. dengar suara Dan drifting, langsung drifting ya Langsung Mas ya. drifting, Dan fun fact nih guys, kalau misalkan kalian perhatiin dan kalian ngikutin garasi drift, ciri khas mobil yang Mas Dipo bangun, itu tuh nggak ada dashboard depannya, ya bener ya Mas ya? Itu rata-rata kayak gitu. Nah untuk mesin nih Mas, kira-kira Oke. mesin pakai apa? Ini spesifikasinya. mesin pakai punyanya GM Escalade. Nah,
Escalade itulah ya. Nah ini V8 6000 cc. Oh, pakai V8 ya. V8 6000 cc dan ini salah satu mesin yang cc-nya paling gede yang pernah kita buat di sini. Oh, dari semua ini paling gede. Paling gede cc-nya. Untuk ke tingkat kilapannya nih Mas. Seperti pertanyaan yang tadi. 1 sampai 10. 0,2 kayaknya. Ada 0, ada komanya nih guys. 0,2 karena ini mobil nggak ada kilap-kilapnya. Jadi mobil ini emang kita dapetnya itu udah orang biasanya bilang bahan. Kalau ini kita bilangnya bangkai. Bangkai. Jadi emang udah ancur-ancuran, tapi di situ ceritanya kita mau bangun mobil yang tadinya mungkin udah nggak ada harapan untuk dijadiin mobil yang keren, tapi akan kita bangun jadi mobil keren. Nantinya ini juga akan kita desain body kitnya, kita akan bikin body kit white body segala macam, kita rapihin semuanya. Tapi untuk sementara kita mesin sama kaki-kakinya aja baru jadi. Ada next projectnya lah ya Mas ya. Ada next projectnya. Perumpamaannya nih Mas, sama pertanyaan yang tadi. Satu mobil ini kecoa wagon bisa dapat apa nih Mas? Oke, satu kecoa wagon ini jujur ini mobil yang paling terjangkau yang pernah kita bangun. Satu kecoa wagon ini sama dengan X-Max-nya Zico. Oh iya? X-Max. X-Max ya, bukan N-Max. Modifannya. Oke. Tuh kalian bisa cari tuh guys, X-Max-nya Mas Zico. Gitu. Untuk sejarahnya juga lumayan ini ya, berkesan ya Mas ya? Kalau sejarah sih belum bersejarah sih, ini mobil masih masuk baru kita pegang ya. Cuma pastinya ngebangun mobil ini adalah salah satu yang paling jadi pelajaran karena sulit banget bangun mobil ini. Tapi setelah udah nyala mobilnya, udah bisa drifting, jujur kita ngerasa kita naik level secara buildernya gitu. Karena sulit banget bangun mobil ini. Tadi Mas Dipo ngomong ada tingkat kesulitannya. Kira-kira di bagian apa tuh Mas? Sasis. Jadi sasis. Emang nggak kelihatan, tapi ini sasis kita ganti lagi semuanya. Emang mobilnya Opel, tapi kaki-kaki depan kita pakai punya BMW, kaki-kaki belakang kita pakai punya Nissan Seviro. Mesin punya GM, tapi transmisi punya Nissan. Jadi campur-campurnya itu banyak banget. Kita bikin sasis baru di bawah untuk nyesuaiin semua part yang kita pasang. Effortnya banyak juga ya Mas ya? Banyak banget. Nah, kalian jangan pikir effortnya cuma perlu ke cewek, ke mobil juga butuh effort yang banyak guys. Ini lebih banyak bahkan. Iya, lebih banyak daripada effort ke cewek ya Mas ya. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke mobil selanjutnya Mas. Itu paling. Oke Sobat Kilap, karena kita dari tadi udah review banyak mobil ya Mas ya. Dan ditotalin perumpamaannya tuh bisa beli ini. Nah, aku mau nanya nih Mas. Tadi kan per mobil. Kalau misalkan seluruh mobil yang ada di garasi ini atau semua mobil yang ada di garasi Drift, kalau ditotalin itu bisa dapat apa Mas? Mungkin bisa dapat, mungkin ini aja analoginya yang lagi tren sekarang. Lapangan padel kita bisa mungkin bangun 10 lebih lah ya. 10 lapangan padel udah sama tanah-tanahnya. Udah sama tanah-tanahnya. Udah sama bangunannya semua gitu. Nah, itu berapa M tuh guys? Kurang lebih ya. Nah, tapi sebenarnya mobil-mobil yang kita dapetin di sini tuh kita selalu beruntung. Kita selalu dapat mobil dengan harga yang jauh di bawah rata-rata. Dan walaupun habis itu kita modifikasi dengan biaya yang lumayan tinggi, tapi bahannya sendiri itu kita udah bisa menghemat lumayan banyak dari bahan mobilnya itu sendiri. Jadi di bawah pasaran lah ya. Iya, kita selalu di bawah pasaran. Jadi kalau misalkan nggak di bawah pasaran mungkin bisa 20 padel kali ya Mas ya. Mungkin kali ya. Nggak tahu juga. Oke, kita kan udah bahas soal semua kalau disatuin bisa beli lapangan 10 padel ya. Nah, sekarang kita mau bahas soal budget kilapin mobil. Kira-kira budget berapa? Kilapin mobil. Waduh, itu mesti expertnya kali ya. Nah, mungkin kita langsung undang aja ya expert untuk kilapin mobil tuh. Langsung aja kita panggil Mas Habi dari Kilap Premium. Halo Mas Habi, selamat datang. Gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah. Gimana? Lagi bahas apa ini? Kita lagi bahas budget Mas. Budget apa tuh? Budget tadi kan kita udah ngobrol sama Mas Dipo sama Mas Diko.
budget kalau satu mobil nih perumpamannya bisa beli apa? Oke, paham. Ada yang bisa buat beli Porsche, Oke. terus ada yang buat beli apa lagi tapi ya Mas ya? Ada yang bisa beli X-Max malah lebih Iya, murah. X-Max, Orang iya, mikirnya X-Max. mobil mahal tapi lebih murah. Iya. Oke. Terus Dikasih tadi tahu, pas saya budget kalau keseluruhannya bisa beli 10 lapangan padel beserta tanah-tanahnya. Iya, mungkin bisa. Nah, Tergantung oke. tanahnya di mana sih. Tergantung tanahnya di mana. Kalau di Jakarta Selatan kayaknya nggak dapat. Iya. Di mana nih? Bekasi. Ya, timur masih dapat. Banyak Timur, Timur timur masih dapat. dapat. Oke. Nah, sekarang tadi ngomongin apa terakhir? Budget. Budget untuk Ngilapin ngilapin mobil. kendaraan. Ngilapin kendaraan. Mobil lah, let's say. Oke. Jadi Iya. sekarang kita bahas budget sebenarnya berapa sih buat ngilapin mobil ya? Dan tebakan kalian berapa budget buat ngilapin mobil? Ini asumsi ngilapin sendiri ya? Oh, tanpa ada Asumsi jasa ya? DIY. 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 Kira-kira butuh berapa buat ngilapin mobil? Mungkin sampai benar-benar mengkilap. Keseluruhan lah ya. 300-400 ribu. 300 sampai 400 ribu. Ah. Oke, close enough. Dirimu? Bisa buat beli parfum designer kayaknya. Perlu desain. Iya. 3 jutaan lah ya. Iya, 1 sampai 3 juta lah. 1 sampai 3 juta. Nah, sebenarnya di sini kita mau ngasih tahu berapa sih yang kalian butuhin sebagai pengguna mobil kalau misalkan baru terjun pengen ngerawat mobil butuhnya apa aja. Oke. Nanti kita kasih tahu di sini. Pengennya sih praktek. Cuman lihat ya, hujan. Hujan. Deres banget. Oke, aman. Hujan deras banget dan kita nggak bisa praktek nyuci di situ. Jadi di sini kita bakalan kasih tahu step by step cara merawat mobil yang bisa kalian lakukan di rumah. Jadi ini nggak butuh detailing expert atau yang pro. Ini step-step yang bisa dilakukan kalian sebagai beginner di rumah, pemula. Mungkin kita bisa langsung aja ya, kita siap apa aja list produk yang ada di Club Premium. Kita langsung Kita coba di aplikasi Lambo di mobil ini. ya. Apa namanya? Drift Bull. Drift Bull. Oke, let's go. Oke. Sekarang kita ke step pertama dulu. Oke. Mas Dipo biasanya kalau cuci mobil, startnya dari mana dulu? Caranya gimana? Pernah nyuci mobil sendiri nggak? Sering. Oh, sering? Sering. Biasanya nyuci mobilnya gimana awalnya? Awalnya pastinya biasanya saya bersihin yang paling kotor dulu. Oke, Nah, bagian mana tuh biasanya? tergantung. Oke. Tergantung. Misalnya velgnya lagi kotor, saya bersihin dulu deh yang kotor-kotor dulu deh. Bener, Habis itu kalau udah saya biasanya pakai pressure washer. pressure washer. Oke, Nah, oke. Biar sedikit mungkin saya sentuh mobilnya, Oke. bodinya nggak langsung gitu. Oke, Jadi kotoran yang emang bisa rontok pakai pressure washer udah rontok duluan. Asik. Biasanya velg duluan ya? Nah, velg duluan, Oke. habis itu juga sekalian biasanya body juga kalau velg udah kita pressure wash, sekalian body karena lagi megang kan. Oke. Nah, semua body habis itu kita bersihin. Nah, saya tuh nggak punya satu ini spesifik yang mana duluan. Kalau udah step pressure washer saya udah selesai, biasanya saya bersihin dari atas ke bawah. Atas ke bawah. Udah. Atas ke bawah, Oke. gitu. Sejauh ini udah bener. Sejauh ini udah benar. Sejauh ya? ini udah benar, Nah, Mas Dipo. Dan biasanya memang bagian paling kotor tuh ada di velg. Apalagi dirimu kan ngedrift ya. Iya. Pasti banyak apa ya sebutannya residu dari rem, Iya. residu dari Gas-gas kaki-kaki keluar semua ke velg. Iya. Udah bener ke velg duluan karena misalkan kita campur tuh antara body dan velg atau bodinya duluan bisa atau gini-gini. Udah bener dari velg duluan yang paling kotor. Soalnya kita berharap kotorannya itu nanti nggak ada lagi. Misalkan kita nyuci nih dari Iya. atas, nanti turun lagi ke Iya, velg ke kotorannya. velg, kotor lagi. Dan terus kalau dimulai dari velg duluan, sebenarnya kita bisa apa ya dipisahin gitu. Makanya ada metode yang namanya double bucket. Double bucket. Selalu 2 ember ya. Nah, sekarang saya pakai metode yang 1 ember. Satu ember tapi, pakai grid. ada grid guardnya sama Oke. sekali sponsnya dipakai, saya pisahin udah. Nah, itu udah bener teman-teman. Cuma Nah, kalau velg biasanya saya pisahin sih. Nah, jadi selalu pisahkan perawatan untuk velg dan juga body, terutama untuk sponsnya, microfibernya atau kuas-kuasnya lah. Karena sekali itu udah kena ke velg, kotorannya tuh udah pasti nempel. Walaupun Nempel. microfibernya dicuci di mesin cuci lah atau dicuci metode gimana pun pasti ada aja bekas ironnya. Dan untuk beginner, rekomendasiku kalian siapin ember apa aja bisa. Kalau kalian ada budget lebih bisa pakai Kila Premium gitu kan ya. Dan ember ini nanti dipisahinnya yang satu ini buat di rinse, satunya untuk tempat samponya. Ya. Dan saranku ada guard di dalam. Guard ini nanti fungsinya untuk menyaring supaya debu yang udah
dicuci ketika naik kita lagi iya nggak naik lagi ke atas. Misalkan kalau nggak ada grid kan dia debunya muter-muter ya. Kalau berarti Kilap Premium embernya udah termasuk grid guard-nya atau ada? Ada nanti. Kita coming soon sebenarnya ini coming soon. untuk ember dan grid guard-nya Oke. gitu. Untuk sementara ini kita baru ada sampo sama sponsnya dan washmit-nya. Oke. Nah, untuk samponya sendiri kalian bisa bebas pilih. Untuk di sini Kilap Premium kita punya 3 varian sampo sebenarnya. Tapi di sini kita bawa 2. Ada Hyperwash, ada Hyperwax, ada Hypermint. Hyperwash ini biasanya untuk kendaraan reguler ya. Ini multifungsi lah, bisa untuk kendaraan apa aja. Kalau Hyperwax ini udah dilengkapi ekstra karnauba. Oke. Jadi getah pohon Brazil kita infuskan di sini supaya memberikan efek kilap lebih. Satunya Hypermint karena sekarang mulai populer ya. Ioniq dan mobil-mobil lain yang warnanya Dove. Oh iya. Pemersi-mersi yang baru kan udah warnanya Dove ya. Nah itu makanya ada Hypermint. Bedanya apa? Kadar waxnya kita kurangi supaya Tetap matte ya. tetap matte, nggak berubah warna sama sekali. Nah, kalau kalian sudah pisahkan antara ember untuk mencuci dan membilas, step pertama kalian sudah lakukan. Nah, untuk step keduanya selalu mulai dengan velg. Karena velg tadi kotor ya. Paling kotor. Dan setelah velg selesai, upayakan air yang ada di sini tuh kalian hilangin semua, diisi air lagi, diisi sampo lagi, baru kita mulai body dari atas sampai ke bawah. Dan ini penting sebenarnya setelah kalian melakukan pembersihan di velg, itu kalau kalian punya pengering ya, langsung keringin aja. Karena selama kalian bersihin yang dari atas ya, kita nggak tahu yang ini bakalan kering duluan apa enggak. Takutnya nanti ngebentuk water sport gitu. Dan kenapa nyucinya dari atas ke bawah? Secara logical sense aja lah ya. Iya. Kalau dari bawah, Motornya iya yang motornya pas nanti yang lagi di ya atas, dari atas. turun ke bawah. Betul, sama aja. Nyucinya jadi 2 kali. Iya. Nah, setelah itu baru kalian keringin ya. Keringin ini kalau kalian punya alat blowernya, kalian di blower aja dulu, terutama untuk bagian-bagian yang nyelempit-nyelempit. Apa sih bahasa Indonesia nyelempit? Sempit ya. apa Sempit-sempit ya? Kayak di dalam spion lah, di dalam windshield lah, itu kalian keringin dulu sambil pakai lap Ultimate Drying Microfiber dari Kilap Premium. Nah, untuk mengeringkan mobil, kalian bisa pakai Ultra Drying Microfiber dari Kilap Premium. Nah, yang ini itu tuh seratnya udah twisted helix ya. Jadi kalau kalian lihat di bagian dalamnya ini, seratnya itu udah diputer-puter dari pabrikannya. Tujuannya apa? Supaya airnya itu nyerap lebih banyak ke dalam kainnya. Beda kan biasanya kain microfiber itu cuman apa ya? Cuma sini balik lagi. Iya, gitu doang. Tapi kalau ini tuh kayak diputer-puter. Oke. Oh iya. Iya kan? Ada twistednya ya. Twistednya. Jadi airnya tuh nyerapnya lebih banyak. Nah, satu handuk ini yang besar, ini kalian cukup stok satu aja kalau kalian punya 2 mobil karena udah cukup buat 2 mobil. Tapi kalau kalian cuma punya 1 mobil, pengen agak meres, bisa pakai ini. Jangan pakai Plasca Moist ya. Plasca Moist soalnya dia kalau ada debu segede titik aja, itu kalau kalian ngecetin seret, ya? iya bisa baret catnya. Jadi kuncinya dalam kita merawat mobil tuh sebisa mungkin kita hindari kontak fisik dengan mobil ya. Apalagi kalau ada debu-debu tipisnya gitu. Karena bakalan bikin yang namanya swirl mark atau sebutannya spider web gitu ya. Iya. Kalau kena center kan kayak Kelihatan jaring. banget. Betul. Oke, nah Mas Dipo biasanya setelah dikeringin apa step yang dilakukan Mas Dipo selanjutnya? Biasanya sih saya semprot pakai yang apa? Pengkilapnya sebutannya itu apa ya? Pengkilapnya itu Yang ya. hijau ya? Yang hijau. Kalau Oke. di Kilap Premium itu Monster Shine. Monster Shine. Oke. Nah, Gimana so far hasilnya? So far oke. Oke. So far oke. Cuma waktu itu saya makainya di mobil warna putih. Oke, jadi nggak terlalu kelihatan ya? Kalau putih itu kan nggak terlalu kelihatan kinclong. Kan? Oke. Tapi kalau dipegang tuh udah berasa banget nih, wah ini udah Licin gitu ya? licin dan kalau kena air Betul. langsung sebutannya apa sih? Hidrophobic. Hidrophobic. Oh udah kelihatan hidrophobic-nya. Iya, gitu. Nah anyway, ini tuh base-nya air mas, water Oke. base. Jadi bukan yang oil base. Oke. Kebanyakan mungkin yang di luar sana tuh oil base. Jadi Oil base, ketika diaplikasikan, debu tuh gampang nempel. Oke. Karena sifatnya oil itu kan attract debu ya. Agak lengket ya. Agak lengket. Nah kalau ini udah bisa langsung terbilas sempurna lah. Oke. BTW warnanya mirip ya? Iya, sama-sama hijau. Nah, ini Kilap Premium. Ada ternyata. Mirip dikit lah. Nah, anyway mas, Monster ini adalah produk pertama Kilap Premium Oh, dulu. produk pertama. Pertama, dulu warnanya oranye, terus ini terinspirasi dari karakternya ini. Mike Wazowski, tahu nggak? Ini Monster Inc. Monster Inc. Oh iya, tahu. Karena saya terinspirasi mau bikin pengkilap yang punya kekuatan super. Oh gitu. Dulu. Makanya ada si Kilap Premium Monster Shine ini. Oke. Dan kenapa kok
Monstasan ini sekarang jadi salah satu pengkilap yang terlaris, mungkin ini kita udah testing Mas Dipo untuk kadarnya. Untuk pengkilap-pengkilap di luar sana tuh mungkin secara apa ya? VOC kita sebutnya volatile organic compound. Ini 2,7 kali lipat lebih rendah. Ngefeknya apa? Jadi kita mengurangi bahan-bahan berbahaya yang ada di sebuah autocare. Karena kebanyakan tuh berbahaya. Berbahaya tuh nggak hanya buat mobil, buat kita juga berbahaya sama buat lingkungan. Sebenarnya nggak penting-penting amat ya. Tapi buat mobil, kalau Mas Dipo notice, kadang tuh ada ya beberapa case, entah di Twitter atau di thread, orang tuh ngilapin terus tapi malah kusam. Itu caseku dulu. Di kilap itu dulu aku pernah pakai produk yang lain. Kenapa aku bikin kilap? Karena semakin dipakai tuh malah semakin kusam. Nah ternyata debunya tuh ketarik semua, terus malah bikin catnya jadi kusam. Dan ternyata bahan yang dipakai itu berbahaya. Setelah kita riset, ternyata bahan yang berbahaya itu memang diperlukan kalau di Asia Tenggara. Karena cuaca kita hujan, cuaca kita panas jadi dan buat lain. ngerontokin. Iya, terlalu harsh lah iklim kita. Tapi kita coba pakai metode hybrid, kita gabungin metode konvensional sama formulasi yang ramah lingkungan supaya dia tuh nggak ngerusak mobilnya lah, ke motornya dalam waktu jangka panjang. Karena aku tahu ini berharga lah buat kalian gitu kan. Nah, untuk cara pakainya sendiri sebenarnya simple aja ya, Monstasan ini. Selama ini bersih, kalian bisa usap dengan cara bentuk letter U ya. Jadi letter U itu kayak gini misalkan. Mana ya? Ini bersih lah ya. Bisa. Letter U itu maksudnya gini. Ini cara untuk menghindari baret lagi ya. Jadi orang tuh biasanya ngusapnya gini. Nah, ngusap yang atas bawah ini khawatirnya nanti ada debu yang kegeret lagi ke tempat asalnya. Jadi lebih baik kita giniin. Nah, jadi kayak ular ya. iya. Ini karena aku nggak yakin ini beneran bersih apa enggak ya, jadi aku gituin. Tapi kalau beneran bersih sebenarnya gini aman guys. Tapi kalau nggak yakin, takut ada debu setitik apapun, kalian usahakan bentuk ular. Lebih bagus lagi kalau searah gini. Itu biasanya berlaku buat yang mobilnya mungkin agak debuan, dan itu nanti produknya bisa pakai yang waterless ya, kayak gitu. Gimana Mas? Ada perubahan? Ya. Oh, kerasa sih. Kerasa ini nih coba. Iya, benar-benar. Ya. Ini licin, ini udah. Ya sebenarnya ini nggak bersih-bersih banget, tapi nggak kotor juga. Nggak kotor juga. Debu bengkel aja. Debu bengkel lah ya. Oke, harusnya bisa pakai waterless dulu sih. Harusnya dicuci enak, cuma hujan itu. Iya. jangan dulu. Itu tadi Mas adalah step-step perawatan basicnya kilap sebenarnya. Itu aja udah cukup karena ini udah di step terakhir sebuah detailing sederhana ya, yaitu proteksi si Monstasan ini. Jadi kalau kalian udah pakai Monstasan ini, dia bakalan ngebentuk lapisan tipis di atas permukaan cat yang ngebantu untuk melindungi dari sinar matahari, UV, dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kalian kalau udah sampai ke step ini, ya selamat, kalian tinggal maintenance mobilnya. Kecuali kena hujan ya harus dicuci lagi ya kalau bisa ya. Itu seminggu mah pasti udah harus cuci. Seminggu harus cuci lagi kalau di Indonesia gitu. Nah, tadi kan ngomongin budget. Seberapa sih budget yang perlu kalian keluarkan sebenarnya untuk produk ini? Ini tebak harganya berapa Mas? Dipo. 100.000? 100.000. Hampir. Lebih mahal tebakannya Mas Dipo. Harganya ini hanya di angka 90-an untuk 400 mili. Dan untuk pecinta mobil mungkin ini tuh sebulan baru habis kali ya kalau dipakai tiap hari gitu ya. Dan untuk samponya kita startnya dari angka 60 ribuan. Dan untuk samponya ini juga sama, selisihnya hanya 2.000 lah masing-masing. Jadi sebenarnya kalian buat paket lengkapnya, ini terus spons, wash mitt, Monsta, waterless, dan lain sebagainya untuk bisa basic detailing itu kalian nggak perlu mengeluarkan sampai 500.000, 300.000, 400.000 udah cukup. Jadi tebakan saya tadi hampir betul ya? Hampir udah betul malah. Dirimu bilang 300 sampai 400.000 tadi. Iya, 400 ribuan ya. Nah, bener. Jadi kalau kalian yang mau check out langsung seluruh paket perawatan lengkapnya aku udah sertakan link ya di deskripsi kalau yang mau ikutan check out. Gitu. Kalau dirimu sendiri Mas, ini di luar perawatan nih, produk favoritmu apa? So far? Maksudnya? Produk kilap premium favoritnya Mas Dipo so far apa? Saya itu suka sama engine degreaser. Engine degreaser? Karena kita kan sering balapan dan biasanya balapan itu nggak selalu kering juga. Jadi banyak ada oli-oli yang
netes-netes itu tuh udah wajar banget. Debu nempel di oli ditinggal hitungan 2 hari aja gitu, sehari aja deh itu udah susah bersihinnya. Ya kan? Serius? Nah, Karena panas juga ya mesinnya? panas, mesin panas. Jadi bandel banget itu debu, jadi greasy gitu loh apa ya? Oke. Lengket lah. Lengket ya. Iya. Nah, akhirnya waktu itu nyobain Kilap Premium yang engine degreaser. Itu menurut saya effortless untuk ngebersihin blok mesin itu ya? Mesin dan kayaknya juga nggak akan ngerusak plastiknya. Soalnya kan di mesin nggak semuanya besi gitu. Ada yang plastik, ada yang karet. Jadi harus cari produk yang bisa melindungi, bisa ngebersihin, tapi tanpa effort yang berlebih. Dan itu menurut saya itu salah satu yang favorit. Ya ini yang kita pakai pas mesinnya lagi kotor banget, habis itu jadi bersih gitu. Cuma pakai kuas yang dari Kilap Premium aja tuh, yang ada berbagai ukuran, bisa sela-selanya tuh bisa kita bersihin dan ya happy. Oke. Banget Wajib dicoba berarti ini ya? Iya dong. Di sini ada mesin nggak mas? Yang kotor? Ya di sini nggak ada mesinnya mobilnya. Oh gitu ya? Mesin di sana semua. Mau coba? Sebelum bersihin mesin, kita penasaran koleksi Kilap Premiumnya Mas Dipo apa aja? Ini kita taruh di pojok sini. Nah, double cleaner, engine degreaser, udah habis. Udah habis, Hyperwax ini juga udah habis. Udah sisa dikit. Ini sering kepake juga nih. Tarsan kepake juga. Terus? Terus ini masih full. Monster masih full, oke. Tapi ada yang udah setengah. Ya kurang lebih inilah. Oke, jadi dari sini kita bisa ngelihat produk yang paling sering dipakai adalah tadi Hyperwax, engine degreaser pertama, kemudian yang kedua Hyperwax, ketiga Monster, keempat wheel cleaner. Iya. Oke, dressing jarang kepake mas ya? Jarang sih kayaknya dressing. Soalnya mesinnya bener-bener kotor ya kemarin ya. Nah, itu produk favoritnya Mas Dipo, keren banget. Apa ya yang kotor ya? Kotor semua sih sebenarnya. Ini kotor sih oli. Iya ini di sini pasti olian, hati-hati kepleset karena. Oke, mana ya? Ini nggak terlalu kotor sih sebenarnya, cuma bisa dicoba nih. Perlu yang kelihatan sih kayaknya ya. Nih, ini juga nggak terlalu kotor sih. Dirimu kemarin coba yang mana? Di Keco Wagon ya? Keco Wagon lagi kotor banget. Ini hitam kotor bukan ya? Ini oli sih, tapi bisa ini kotor sih. Asli, warna aslinya tapi hitam ya? Oh ini Silver. bisa sih, ini bisa sih kayaknya. Ini bisa. Oh ini gearbox nih, ini bisa nih. Kalau ini soalnya nggak kita pakai, kalau ini masih kita pakai, jadi kayaknya sekalian. Bukan sekalian apa? Ini bisa nih. Ya. Oke, kita cobain. Gak apa-apa nih mas? Gak apa-apa. Cuma agak licin. Nah ini kita cobain yang ngabuburit sambil bersihin mesin. Dan gearbox, ini faktanya ini adalah engine degreaser kita yang paling bisa bilang safe lah, paling aman lah. Kita juga ada engine degreaser yang lebih heavy duty. Kalau kalian punya kotoran yang lebih keras lah, ini yang paling ringan pakai ini karena ini aman, gak bakal ngerusak mesin atau bikin noda putih, bautnya karatan. Jadi aku semprot kemana aja basically aman. Coba ya. Oke maaf mas. Aman. Nah ini kita kuas-kuas aja sebenarnya. Bisa pilih mau pakai kuas atau microfiber. Aku pribadi lebih suka microfiber ya. Karena apa ya? Lebih efektif sih menurut aku ya. Wah, tuh kan. Coba mas, saya mau coba dong, kayaknya seru. Satisfying ya? Udah, ini. Rontok ya? Rontok ya? Iya, ketagihan. Saya paling suka bersih-bersih mesin gitu. Satisfying sih memang. Lihat kotorannya rontok, ini bisa before after nih sebelahan nih. Iya. Nah, dari dulu suka DIY sih. Ngerakit ya. Ini juga bisa sih mas kayaknya mas. Mas ngelunjak. Aman. Punya saya kok mas. Oh iya. Hitung-hitung nyicil kerjaan ya. Iya. Oke, ini coba pakai lap mas. Wow. Oh iya ya. Ini padahal cuma bentar loh. Nah, sikatnya ya. Kalau ini baru formula yang aman nih, belum yang nggak aman nih. perbedaannya. Wah, ini ya. Cakep ya. Nih, ini sama ini. Ini after, ini before. Ini noda-noda oli, noda-noda hitamnya udah rontok, kelihatan lah ya dari kamera. Tuh. Kelihatan banget sih.
skor produk Mas 0 sampai 10. 9. 9. Nah, 9. Satunya milik Tuhan. Iya. Nggak ada yang sempurna. Gak ada yang sempurna. I see. Nah itu kita udah cobain guys, engine degraser terbukti ampuh. Ini aku agak deg-degan juga tadinya. Takut gak berfungsi. Ini aku lanjutin deh. Malah saya yang pede. Karena udah sering. Pede Mas, cuman deg-degan dilihat dirimu. Wah, duh aku juga suka nih lihat yang kayak gini. Berasa berhasil. Nih ya, bukti itu. Lapnya udah kotor guys. Ini jangan dipakai lagi yang kayak gini buat bodi, cukup buat mesin, oke? Karena debunya bisa bikin bodi baret. Ini kotor. Iya, kita mau coba di mesin Lamborghini. V10 apa V12 Mas? V12 ini. V12 ya? Nah, Indahnya. Kita bisa, oh ya, kalau kalian nggak mau spreadingnya agak mencar, kalian bisa ke medianya ya. Oh. Ke media aplikatornya misalkan ke sini. Biar nggak nyiprat kemana-mana. Nah ini ya, kayak gini before-nya. Kita langsung satu lasapan kayak bisa deh. Better lah ya, ada perbedaannya. gitu. Hilang itu. Hilang ya? Oh sayangnya nggak aku before after ya tadi ya? Iya, tadi Langsung semuanya. Ya udahlah nggak apa-apa. Oke. Lamborghini. Oke sobat kilap, jadi hari ini kita cukup padat ya Mas ya tadi Iya. kegiatannya dari ngereview mobil, terus ngilapin mobil sampai ngilapin engine ya Mas Mesin. ya. Oke, jadi cukup sekian video dari kita dengan collab dengan Garasi Drift. Jadi buat teman-teman di rumah kalau pengen ngilapin mobil pakai Kilap Premium. Kilap Premium. pakai Kilap Premium. So jangan lupa follow, like, comment, and subscribe. See you guys. Bye-bye.